Inilah keajaiban yang mengalir dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, dan Ka'bah sebagai kiblat semua muslim menyimpan berjuta kisah kebesaran Tuhan yang sulit terpecahkan akal sehat manusia. Inilah misalnya fenomena keajaiban Hajar Aswad di salah satu sisi bangunan Ka'bah yang dipercaya sebagai batu yang dikirim Allah dari surga lewat malaikat Jibril saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dahulu. Sebagai batu mulia dan suci dari surga, maka umat muslim pun selalu berusaha menciumnya saat menunaikan ibadah haji dan umroh lantaran mengikuti sunnah atau sikap dan tindakan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Maka seperti inilah saat jutaan umat muslim yang berusaha mencium Hajar Aswad seraya menghaturkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Berbicara tentang Hajar Aswad itu hajar. Aswad itu hitam, berarti batu hitam. Jadi Hajar Aswad itu bagian dari komponen batu syurga. Karena ia adalah batu syurga, maka diletakkanlah di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan bahwasanya Ka'bah merupakan bangunan pertama yang Allah bangun. Namun sejujurnya Hajar Aswad ini hanyalah seonggok batu yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Dalam artian lain, Rasulullah ketika tawaf maka mengajarkan kita untuk mencium Hajar Aswad. Maka kata Umar bin Khattab, seandainya Rasulullah tidak mencium, aku pun tidak akan mencium Hajar Aswad. Hanya sekedar penghormatan. Batu Aswad itu adalah salah satu di surat 2 Al-Baqarah ayat 125. Ini cerita tentang dijadikannya itu sebagai Baitullah. Selama ini orang merasa kalau sudah bisa mencium batu itu menjadi sesuatu hal yang sangat spesifik. Maka lama-lama batu itu menjadi pemujaan. Maka sama aja dengan kita menjadikan batu itu sebagai Tuhan. Padahal bukan, batu itu hanyalah satu simbolik kecintaan kita, tapi bukan target menciumnya. Paham maksud saya? Kalau sekarang kan enggak, saya bisa mencium, saya udah merasa lebih baik. No. Itu Anda berarti mencium batu. Ini batu yang konon katanya jatuh dari surga dan wanginya luar biasa sekali. Saya cuman pengen apa sih mujizat batunya ini? Kebesaran engkau kan, ini kebesaran Allah gitu. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba muka saya kayak dimasukin ke dalam, itu kan ada besi silver ya. Mungkin itu salah satu kebesaran dari Allah ya, dimana Allah mencintai umatnya yang sangat menjalankan ibadahnya, menjalankan perintahnya, dan istiqomah sama agamanya. Lantas benarkah Hajar Aswad pada saat pertama kali diturunkan dari surga berwarna putih? Benarkah perubahan warna menjadi hitam legam kini lantaran dosa manusia yang menciumnya? Benarkah ada sebagian yang berpendapat Hajar Aswad merupakan sebuah batu dari pecahan meteorit yang jatuh ke bumi? Bagaimana pula tanggapan Ustadz Riza terkait perubahan warna pada Hajar Aswad tersebut? Ada sebagian pendapat, namun kita harus melihat dulu kebenarannya, tingkat hadisnya sahih atau tidak. Karena dulu Hajar Aswad itu warnanya putih, namun karena dosa manusia yang terlalu banyak, dari putih berwarna hitam. Bahwa itu adalah batu yang tadinya putih. Ini batu putih, salah satu batu yang memang jatuh. Jadi oke. Scientifically mungkin kita bisa bilang itu kayak asteroid, mungkin ya asteroid. Tapi kalau sejarah nabi-nabi kita, ini adalah batu yang jatuh dari surga sampai di muka bumi kita di Mekah, somewhere in Mekah. Dan Masjidil Haram seakan tak henti mengalirkan keajaiban. Selain keajaiban Hajar Aswad, beredar pula sebuah rekaman video di dunia maya yang berkisah tentang seorang muslim yang usai menunaikan ibadah sholat di Masjidil Haram langsung memperoleh kembali penglihatannya. Padahal menurut video itu, ia sebelumnya buta tak bisa melihat. Wallahu alam bisawab. Setidaknya teriakan penuh rasa syukur di Masjidil Haram menyeratkan kebahagiaan dan rasa syukur orang tersebut. بصر رجع تاني يا رب
تاني يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بصر رجع تاني يا رب، بصر رجع تاني يا رب. الحمد لله. Kemudian ada kalimat ashkur ya Rab, ashkur ya Rab, ashkur ya Rab. Aku bersyukur padamu ya Rab. Aku bersyukur padamu ya Rab. Karena apa? Ternyata ia bisa melihat setelah mengalami kelamaan buta. Dan itu subhanallah, amazing sekali. Di saat berbagai dunia kesehatan atau medis tidak bisa menyembuhkan penyakit seseorang, namun ketika datang ke Ka'bah, segala sesuatu bisa disembuhkan oleh Allah. Saya ketika berangkat haji pada tahun 2014, istri belum hamil karena cek kepada dokter dan disuntik meningitis. Sesampai di Mekah, kita mohon Rabbi habli minas solihin, agar diberikan anak yang soleh, mohon keturunan, tawaf setiap saat. Setelah wukuf, kemudian di Madinah, istri positif hamil. Ya, buat saya sih nggak ada yang mustahil buat Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, ya bisa aja. Bukan sesuatu yang mustahil. Yang namanya mujizat dari Tuhan itu kan sudah ada sebelumnya. Kasus orang buta ini ketika zaman Nabi Nuh pun ada, ketika zaman Nabi Isa alaihissalam pun ada. Kita yakin adalah suatu mujizat dari Tuhan, berarti Tuhan ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia. Waving color flag. Pertandingan perdana Perancis versus Rumania. Euro 2016, Jumat 10 Juni jam setengah 11 malam, live. Membawa ke alam lo untuk menikmati sajian lo malam hari. Live. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku.